Yang terhormat Bapak Mahfud selaku pengampu mata kuliah Agama dan Etika. Yang saya banggakan teman-temanku yang insya Allah berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul walaupun dengan media sosial seperti ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang ketiga kalinya, izinkanlah saya, Rafli Abdillah Izayana, Ref 1B, NIM 22142017, menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Qada dan Qadar. Allah dan Rasulnya menegaskan bahwa salah satu rukun iman adalah percaya kepada takdir Allah, yaitu Qada dan Qadar. Takdir Allah yang terkait dengan peristiwa alam tidak bisa diotak-atik oleh manusia. Misalnya, bagaimana peredaran cakrawala, bulan yang berputar mengelilingi bumi, dan bumi yang mengelilingi matahari, ketentuan jodoh, rezeki, dan maut. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan semua itu. Adapun pengertian qada menurut bahasa yang bermakna hukum. Dan adapun qadar yang artinya takdir. Sedangkan qada dan qadar menurut istilah adalah hukum menjalankannya sesuai dengan konsekuensi hukumannya dari sunah-sunah yang dia kaitkan antara akibat dan sebab-sebabnya semenjak dia menghendakinya sampai selama-lamanya. Maka setiap apa yang terjadi di alam ini adalah berdasarkan takdir yang mendahulunya. Qada merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, yaitu zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Qadar yaitu perwujudan dari qada atau ketetapan Allah dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadarnya Allah ini juga bisa disebut dengan istilah takdir. Hubungan antara qada dan qadar yaitu hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan. Karena qada diibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataannya yang terjadi. Perbedaan qada dan qadar berdasarkan contoh yang ada di dalam kehidupan seorang muslim. Apabila seorang menginginkan sesuatu rezeki yang melimpah atau banyak dan berkah, maka seseorang itu harus berusaha dengan sesungguh-sungguhnya dengan diiringi berdoa, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dilakukan supaya bisa mengubah nasib seseorang, sehingga seseorang dapat memperoleh keinginan sesuai apa yang dia harapkan. Sementara itu, contoh dari qadar adalah ajal seseorang. Seseorang tidak akan pernah tahu kapan dan di mana dirinya akan meninggal dunia. Sebab itu merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak bisa lagi diubahnya. Hal itu dikarenakan semuanya telah ditulis di Lauhul Mahfuz, yang mana tak ada seorang pun yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala.
Iman kepada qada dan qadar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Setiap manusia telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan dan telah diatur nasibnya sejak zaman azali. Meski ada takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita sebagai manusia harus berpangku tangan dan bermalas-malasan menunggu nasib tanpa berusaha atau berikhtiar. Karena sebuah keberhasilan tidak akan pernah tercapai tanpa ada usaha dan kerja keras. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Jika ada lebihnya, itu mungkin dari Allah semata, dan jika ada kurangnya itu datang dari diri saya sendiri. Ada minni syukron ala kulli ihtimam minkum, afwan ala kulli akhta'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.